5 kisah anak yatim tangguh jadi tokoh pengubah dunia. Dari sisi anak, ditakdirkan menjadi yatim bukanlah hal yang mudah. Lalu, dari sisi orang dewasa sebagai pendamping anak yatim perlu adaptasi setelah ditinggalkan orang terkasih. Di balik perjuangan mereka, tersimpan tegar dan getir yang luar biasa untuk terus menjadi yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, agama, hingga dunia. Inilah segelintir kisah anak yatim inspiratif yang menjadi tokoh pengubah dunia. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sang suri tauladan umat Islam, lahir pada tahun Gajah saat pasukan Abraha menyerang Ka'bah. Peristiwa besar tersebut diperkirakan terjadi pada 12 Rabiul Awal. Burung-burung ababil menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit ke rombongan bengis tersebut. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran, surat Al-Fil yang artinya pasukan gajah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai anak yatim dan piatu. Rasulullah sudah menjadi yatim sejak masih di dalam kandungan ibunda Siti Aminah binti Wahab. Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu ayah dari Nabi Muhammad, meninggal dunia ketika dalam perjalanan dagang ke Syam. Saat itu, ayah Nabi berusia 25 tahun, lahir pada tahun 545 dan meninggal pada tahun 570 Masehi. Duka mendalam menyelimuti Aminah karena kabar yang mengejutkan. Ia selalu berziarah ke makam suaminya untuk melepas rindu. Pada saat Muhammad berusia 6 tahun, Aminah membawanya berkunjung ke rumah paman ayah Nabi, yaitu ke Bani Adi ibnu Najjar, sambil ziarah ke makam Abdullah. Lalu, Aminah terkena penyakit di tengah perjalanan pulang ke Mekah. Karena tidak kuat, Aminah menghembuskan nafas terakhirnya ketika tiba di desa bernama Al-Abwa. Karena jaraknya yang masih jauh dari Mekah, Aminah dimakamkan di tempat tersebut. Langkah Muhammad kecil sangat berat, ia menangis pilu dan merasakan kehidupan yang hampa tanpa kedua orang tua. Diasuh oleh Abdul Muthalib, kakek penuh kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad tidak pernah habis dengan menganugerahinya orang-orang yang pengertian di sekitarnya. Usai ibunda wafat, Muhammad kecil diasuh oleh Ummu Aiman dan kakeknya, Abdul Muthalib. Sang kakek sangat menyayangi Muhammad melebihi rasa sayang kepada anak-anaknya sendiri. Ia rela berkorban apapun agar Muhammad memiliki masa kecil yang menyenangkan. Abdul Muthalib suka mengelus-ngelus punggung cucunya saat sedang istirahat. Ia didik cucunya dengan kelembutan, sehingga Muhammad memiliki budi pekerti yang baik, cerdas, dan bijaksana. Kesenangan datang bersama kesedihan. 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib wafat saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 8 tahun. Layaknya luka lama yang belum sembuh, Muhammad kecil pilu hingga ia terus menangis saat mengantarkan jenazah kakeknya ke tempat persemayaman. Kenangan bersama kakeknya selalu ada di sepanjang hidup Rasulullah. Diasuh oleh Abu Thalib. Kendati Abu Thalib bukan anak paling tua, Abdul Muthalib memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengasuh Muhammad. Sebenarnya, Abu Thalib memiliki saudara tertua bernama Harith, namun ia tidak mampu merawat dan membimbing Muhammad. Ada pula Abbas yang mampu, tetapi kikir kepada anak yatim. Sedangkan, Abu Thalib tidak kaya secara ekonomi, tapi ia memiliki perasaan paling lembut, penyayang, dan terhormat di kalangan Quraisy. Perjalanan pertama Nabi Muhammad ke Syam. Suatu hari, Abu Thalib ingin pergi bekerja ke Syam. Akan tetapi, ia khawatir meninggalkan Muhammad kecil di Makkah, namun juga tidak tega meninggalkannya untuk menempuh perjalanan jauh melewati padang pasir. Meskipun begitu, Muhammad kecil inisiatif atas keinginan sendiri ingin mendampingi pamannya. Saat itu ia berusia 12 tahun. Ketika rombongan pedagang sampai di Busra, yakni Syam bagian selatan, mereka segera dijamu oleh pendeta atau sebutan lainnya yaitu rahib bernama Buhaira. Sejak awal rombongan tiba, Buhaira sudah peka dengan tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Ia menggenggam tangan keponakannya Abu Thalib sambil berkata kalau Muhammad adalah penghulu Rasul, utusan Tuhan alam semesta. Inilah orang yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, ujar pendeta. Mendengar perkataan tersebut, Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu?" Lantas, Buhaira menjawab, "Sungguh, ketika kalian mulai mendekati Akabah,
semua batu dan pepohonan bersujud merunduk padahal batu dan pohon tidak akan bersujud, kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengenali dia dari cincin nubuat di bawah tulang rawan bahunya. Bentuknya menyerupai buah apel. Kami mengetahui tanda seperti itu dari kitab suci kami. Usai menghidangkan sajian kepada tamu, rahib meminta Abu Thalib untuk segera mengantarkan Muhammad kembali ke Mekah. Ia mengingatkan dirinya untuk tidak membawa anak kecil tersebut dalam perjalanan ke Syam. Buhairah khawatir jika orang Romawi dan Yahudi tahu, maka mereka akan membunuh Muhammad. Abu Thalib menerima saran tersebut dan bergegas kembali ke Mekah bersama keponakannya. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang. Karena gemar mengamati pamannya berdagang, Muhammad remaja belajar cara bertahan hidup dengan kejujuran dan kreativitas. Dari pengalaman tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya nalar dan cara berpikir yang tajam sebagai pedagang dan pengembala domba. Saat beranjak menjadi pemuda dewasa, Muhammad pergi kembali ke Syam untuk berniaga dengan membawa barang dagangan milik saudagar kaya raya bernama Khadijah. Berawal dari rasa percaya sebagai rekan bisnis, lalu tumbuh menjadi rasa cinta. Nabi Muhammad pun melabuhkan perasaannya dengan menikahi Siti Khadijah. Akan tetapi, roda kehidupan tidaklah melulu bahagia. Pada bulan Rajab di tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan pamannya sekaligus istrinya, Khadijah, di waktu yang berdekatan. Rasulullah kembali dirundung kesedihan hingga berlarut-larut karena ditinggalkan oleh keluarga tersayang. Nabi Muhammad semakin terpuruk saat ia menyadari kenyataan pahit bahwa pamannya tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Kasyash ayat 56.